Pemirsa apa kabar? Saya Lili Suryati akan membawakan Warta Berita PTS tanggal 9 Agustus. Terjadi kasus keracunan makanan di Pasar Chongcheon Distrik Chonglik beberapa hari yang lalu. Total 520 orang mengalami tidak enak badan, diantaranya 35 orang sedang dirawat di rumah sakit. Terdapat 3 jenis makanan positif terdeteksi bakteri Salmonella. FDA akan segera meluncurkan inspeksi untuk restoran makanan asing untuk memastikan keamanan makanan. Pelaku usaha roti lapis ala Vietnam di Taoyuan telah mengakibatkan kasus keracunan makanan. Hingga tanggal 9, jumlah korban yang melaporkan gejala demam, mual, muntah, dan diare telah mencapai 520 orang. Sejauh ini, bakteri Salmonella positif terdeteksi pada 7 sampel tubuh manusia dan 3 jenis makanan. Salah satu penyebab keracunan ini adalah mayones dalam roti. 制作这种蛋黄酱或是沙拉酱的时候，我们务必要请业者最好用有灭菌的液蛋。那至少如果他要自己用蛋去打的话，用洗选蛋。 Salmonella tersebar luas di alam dan dapat ditularkan melalui sumber air, lingkungan, vektor, dan kotoran orang yang terinfeksi. Makanan beresiko tinggi yang mengandung salmonella mencakup makanan yang tidak dipanaskan seperti mayones buatan sendiri, saus salad, dan tiramisu. Keracunan makanan umumnya disebabkan oleh kontaminasi silang, jadi jangan lupa mencuci tangan dan memisahkan makanan mentah dan matang. 鸡在下蛋的过程里面，这个蛋可能就会沾上一些包括粪便。那么如果不是洗选的部分，有可能上面就会有这个沙门氏杆菌。 Tatkala terinfeksi salmonella, gejala pada bayi, lansia, dan kalangan berimunitas rendah biasanya agak parah dan rentan terhadap komplikasi serius lainnya akibat gejala bakterimia. Mulai hari ini, FDA akan meluncurkan inspeksi terhadap restoran makanan asing sekaligus melakukan tes kandungan salmonella. Wabah DBD lokal semakin memanas. Minggu lalu bertambah 264 kasus. Kali ini merambat ke Kabupaten Miolik dan Chiayi. Dari kasus pertama sampai saat ini telah menembus 1.000 kasus dalam 2 bulan. Kasus DBD lokal terus meningkat. CDC mengumumkan minggu lalu bertambah 264 kasus lokal, terbanyak di kota Tainan 229 kasus. Kemudian Kabupaten Yunlin 20 kasus. Kasus pertama tahun ini juga muncul di Kabupaten Miaoli dan Chiayi. Sejak kasus pertama ditemukan di kota Tainan pada 13 Juni, tidak sampai 2 bulan telah menembus 1.000 kasus. Total 1.109 kasus dan menyebar di 8 daerah. Gejala DBD pada awalnya akan demam 2-7 hari 48 jam setelah demam mereda adalah saatnya membahayakan, berkemungkinan mengalami komplikasi parah dan pingsan. Yuan Eksekutif pada bulan Juni mengumumkan gaji TPNG tahun 2024 akan dinaikkan 4%. Hari ini Serikat Pekerja mengadakan jumpa pers, mengimbau perusahaan yang diinvestasi atau dikendalikan juga menyesuaikan kenaikan gaji, termasuk menaikkan gaji pokok. Pemerintah diminta menuntaskan komitmen kebijakan untuk menaikkan gaji rendah hingga mencapai $30.000 Taiwan. Anggota Serikat Pekerja, sejumlah perusahaan yang diinvestasikan atau dikendalikan oleh pemerintah mengadakan jumpa pers dan menekankan bahwa Yuan Eksekutif telah mengumumkan kenaikan gaji TPNG sebesar 4% tahun depan. Mereka menyerukan seharusnya juga disertakan dalam cakupan kenaikan gaji. 现在目前的作业员的最低薪资是24,000块，只能调到960哦，这个薪资已经真的非常的低了。 Gaji pokok karyawan di sebagian perusahaan tidak mencapai $20.000 Taiwan. Jika gaji dinaikkan 4% sama sekali tidak berpengaruh. Pemerintah diharapkan dapat menggunakan jumlah tetap dari kenaikan gaji di atas 4% sebagai solusi masalah. 因为非常多这种事业单位里面的薪资是非常低的，甚至他们加薪的模式可能是只用底薪加，如果是用4%的这种趴数，其实有时候甚至会加不到1000元。 Serikat Pekerja mengimbau agar lembaga yang diinvestasikan atau dikontrol oleh pemerintah seharusnya ikut menaikkan gaji. Mereka juga menuntut agar pemerintah memenuhi janjinya untuk menyesuaikan gaji pokok karyawan dan terus menaikkan gaji minim karyawan hingga $30.000 Taiwan. UU Kesetaraan Gender Taiwan diloloskan setelah pembacaan ketiga. Untuk oknum pelecehan seksual yang dilaporkan, jika diklaim kasus berat, majikan boleh menangguh sementara atau memindahkan jabatannya. Dibandingkan dengan pegawai negeri, tetap akan digaji setelah di PHK, sedangkan karyawan biasa tidak digaji setelah di PHK. Serikat Buruh mengimbau MOL harus merumuskan pedoman untuk mengurangi sengketa.
Kepala sekolah sebuah SMA di Taipei dikabarkan telah melakukan pelecehan seksual terhadap staf wanita dalam jangka panjang. 2 kasus pelecehan seksual di lapangan kerja dinyatakan positif setelah korban mengajukan gugatan. Jabatannya akan dicabut dan ia akan dijatuhi hukuman. Kondisi pegawai negeri dan karyawan biasa jauh berbeda karena UU Kesetaraan Gender yang baru diloloskan memberikan hak kepada majikan untuk menangguhkan sementara atau mengalokasikan jabatan tanpa digaji bila yang tergugat memiliki relasi kuasa dan kasusnya cukup parah. 不确定他到底是不是有违法的，或者是有性骚扰这个事件啦。那如果先对于他做了一个叫不利益的处分的话，可能会违反整个那个程序正义的问题。 Sebelum fakta kasus pelecehan seksual terungkap, mereka tidak sewajarnya dihentikan secara otomatis. Penyalahgunaan hukum dan ancaman pembalasan oleh majikan juga perlu dicegah. 到底什么叫做情节重大？那这个部分其实我们会透过就是研定相关的指引，能够让这些定义能够更为明确。 Pakar menilai sangat penting untuk menentukan standar. Kementerian Ketenagakerjaan diimbau merumuskan pedoman pencegahan dan pengendalian. MOL menekankan pedoman tersebut akan disusun secara cermat dan akan dipublikasikan di masa mendatang agar majikan mengetahui cara menggunakannya. Minggu lalu di Korea Selatan terjadi insiden penikaman acak. Akibat lebih dari 10 orang cedera dan tewas. Tak disangka, pemberitahuan pembunuhan muncul di internet. Polisi telah meningkatkan patroli di daerah ramai dan menangkap 65 orang yang menyebarkan pemberitahuan pembunuhan yang sebagian besar adalah remaja. Belakangan ini sering terjadi pembunuhan acak di Korea Selatan. Awalnya terjadi di pusat perbelanjaan di Seongnam, Gyeonggi-do, yang mengakibatkan 14 orang tewas dan terluka. Keesokan harinya, seorang pria di kota metropolitan Daejeon menyerang seorang guru dan gagal. Sebenarnya dalam setengah bulan ini telah terdapat 200 pemberitahuan pembunuhan. Hal ini telah meresahkan masyarakat. Sampai tanggal 7 Agustus telah menangkap 65 penyebar pemberitahuan pembunuhan yang sebagian besar adalah remaja yang berusia di bawah 20 tahun. Mereka mengaku hanya bergurau, namun tetap berkemungkinan dikenakan pidana penjara di bawah 3 tahun dan denda $120.000 Taiwan. Polisi selain meningkatkan patroli, juga diperbolehkan menembak jika diperlukan. Siswa memberitahu titik dan peta peringatan agar masyarakat dapat menghindari tempat tersebut. Para pemirsa sekalian, sekian wadah berita dari PTS. Kita suat lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.